Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira walladzi arsala rasulahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan cabang PCM dan PCA, kalau diundang, Nagel, seluruh jajarannya, yang saya hormati Kepala Sekolah, Kepala S. Mudipat, dan seluruh jajarannya, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, dan juga tenaga kependidikan. Alhamdulillah, pagi hari ini saya bisa memenuhi undangan dari kepala sekolah untuk memberi sambutan dan membuka acara Baitul Arqam yang ke-7, angkatan ke-7. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya wal mursalin, penutup segala nabi dan utusan Allah. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, saya ingin memperkenalkan diri saya dulu, meskipun sebenarnya sudah kenal, terutama kaitannya dengan kegiatan di kampus, gitu ya. Saya ini jabatan terakhir di kampus UM Surabaya itu wakil rektor. Zaman rektornya Pak Noto Adam, saya itu wakil rektor 3 kemahasiswaan. Waktu itu sempat ada demo mahasiswa, kebetulan yang bakar bendera Amerika itu anak kampus. Sehingga saya nginep di Pangdam, dipanggil di sana, itu semalam. Setelah itu kemudian pergantian rektor, Prof. Zainuddin Maliki, 2 periode, jadi 8 tahun. Dalam masa 8 tahun itu, 4 tahun pertama adalah wakil rektor 3, kemudian 2 tahun setelah itu menjadi PLT Wakil Rektor 1, dan 2 tahun yang terakhir adalah PLT Rektor. Itu pun sebelum selesai, kemudian karena ada politik-politik itu, nah, kemudian diganti. Nah, setelah itu kemudian rektor baru Dr. Sukadiono. 4 tahun pertama saya itu wakil rektor 2. Wakil rektor 2 itu membidangi keuangan dan sarana prasarana. Nah, kemudian 4 tahun yang terakhir ini itu adalah wakil rektor 3 membidangi SDM dan Al-Islam Kemuhammadiyah. Jadi menangi 3 rektor. Oleh teman-teman dianggap wakil rektor seumur hidup. Ternyata tidak ada batasnya.
maunya itu masih akan diangkat lagi, tapi aturannya nggak boleh. Jadi selama 2 kali itu 16 tahun, itu saya kebetulan diberi kepercayaan gitu ya, selain tugas-tugas wakil rektor itu, yaitu menjaga bahasa kerennya itu, menjaga ideologi Muhammadiyah. Setiap rekrutmen dosen maupun karyawan, waktu itu istilahnya karyawan, itu setelah tes ini, tes itu, terakhir itu harus lewat saya. Nah, yang menentukan terakhir itu ya saya itu, ini wong Muhammadiyah temenan apa enggak. Gitu. Tetapi ketika kita membutuhkan tenaga tertentu yang memang kita belum punya, itu bisa jadi kita merekrut meskipun bukan Muhammadiyah, tapi harus ada komitmen. Bahkan pernah mengangkat dosen Kristen, itu pernah, dosen bahasa Inggris, karena waktu itu belum punya. Tapi setelah punya, ya harus milih sendiri. Jadi ini, mohon maaf saya masih pengalaman, karena sedikit banyak itu ada kaitannya. Kira-kira 4 tahun yang lalu ya, 4 tahun yang lalu, ada pelamar dosen teknik. Dia sudah memenuhi syarat, di tes apa psikologi mantap, ya, mikro teaching bisa, wah sudah bagus. Nah terakhir ke saya, apakah Anda siap nanti setelah jadi dosen itu ngurus kartu anggota Muhammadiyah? Dia langsung mengeluarkan dompet, saya sudah punya Pak. Berarti hebat. Saya tanya kepribadian Muhammadiyah bisa jawab, sembarang. Hebat. Lalu saya terima. Alhamdulillah. Mari bergabung di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Mari kita besarkan kampus ini dan ikut berpartisipasi. Jadi bukan hanya mencari maisha ya, tapi merasa memiliki kampus. Ingat ideologi Muhammadiyah itu menjadi sesuatu yang pokok yang nggak bisa ditawar-tawar. Bahasa lainnya itu harga mati. Begitu dia mulai mengajar, kira-kira 3 bulan, dia itu menyelenggarakan pengajian ibu-ibu ketika bapak-bapak itu hari Jumat itu kan Jumatan di masjid, waktunya terbatas, tempatnya terbatas, jadi tidak mungkin ibu-ibu ikut Jumatan. Nah itu diajak pengajian. Awalnya baik, tapi lama-lama itu ada yang lapor ke saya, Pak pengajiannya kok aneh Pak, kok begini. Kok harus ada baiat, harus ada macam-macam yang tidak biasanya. Saya sudah menangkap, lalu saya panggil. Pak, sampai itu dulu kan sudah sepakat. Jangan main-main tentang ideologi Muhammadiyah. Jadi, ini gimana Anda kok melakukan kegiatan organisasi lain di rumah saya tanpa izin? Saya perkarakan. Saya beri 2 alternatif. Yang pertama ya kembangkan ilmunya itu tapi keluar dari sini. Atau yang kedua, tobat membuat surat pernyataan. Maka yang dipilih adalah keluar. Iya Pak, saya mohon maaf. Saya lebih baik keluar saja. Karena saya ini memang pengurus organisasi itu. Dia itu pengurus LBII. Jadi karena baru 3 bulan dan sudah ketahuan, ya sudah. Anda harus taubatan nasuha untuk terus di sini, gitu ya. Atau
Kalau memang nggak bisa dengan keyakinan, ya sudah kembangkan saja keluar, jangan di sini. Jadi saya harus memilih, harus tegas seperti itu untuk mengawal, karena amal usaha Muhammadiyah itu tidak bisa lepas dari keyakinan keagamaan yang diyakini oleh Muhammadiyah. Istilahnya Pak Rektor itu, ya cuma Pak Rektor itu kalau dalil-dalil minta saya ya, tapi pokoknya itu saya anggap parasit, harus saya basmi habis. Nah, gitu. Bahasanya dokter itu seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Alhamdulillah sudah berakhir pengabdian saya itu sebagai wakil rektor, dan kemarin sudah ada pelantikan wakil rektor baru. Jadi mudah-mudahan yang begini-begini ini diteruskan oleh teman-teman. Nah, lalu saya kemana? Ya, tetap jadi dosen. Dan diberi amanat yang rodo berat juga, menjadi mudir di Ma'had Umar bin Khattab. Di Gunung Anyar situ itu ada Ma'had, gitu ya, ada pondok pesantren Muhammadiyah yang dulunya itu dikelola oleh Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Tetapi karena keberadaan itu memang di wilayah Surabaya sebenarnya, sehingga ya disesuaikan dengan kewilayahannya sehingga diserahkan kepada UM Surabaya. Dan waktu serah terima itu ternyata rektornya juga mengakui, saya sebagai rektor Sidah belum pernah tahu rupanya pondok ini. Jadi taunya ya karena serah terima ini. Jadi hampir-hampir tidak terurus. Jadi karena itu ada bantuan ya dari funding gitu ya di Timur Tengah sana. Nah, sehingga ini setelah serah terima 1 tahun ini kita butuh waktu dan tenaga ya untuk memperbaiki, mengurai apa yang kurang baik untuk Nah, kemarin itu saya dilantik tanggal 14. Tanggal 15 saya langsung membuat surat undangan untuk koordinasi seluruh pimpinan struktural Ma'had. Jam 8. Nah, karena bisanya mereka itu jam 8. Maka saya bilang, saya tidak bisa jam 8, ya jam 9 lah. Karena jam 8 itu saya sudah janjian dengan kepala sekolah di Pucang. Jadi itu sehingga sebagai kader Muhammadiyah oleh pimpinan ditugaskan di mana saja harus siap. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, meskipun ini sudah sering dijelaskan orang, tapi saya ingin mengulang. Barangkali ada yang lupa tentang Baitul Arqam atau Darul Arqam. Mengapa ini dipilih oleh Muhammadiyah istilah ini sebagai pusat kaderisasi ya, atau kawah condro di mukanya Muhammadiyah? Tadi sudah disinggung oleh kepala sekolah bahwa Baitul Arqam itu padanannya adalah Darul Arqam. Baitun atau Darun itu artinya rumah. Ada lagi sinonimnya manzilun, gitu ya. Manzil itu juga rumah. Kalau panjenengan membaca buku-buku di kamus-kamus itu, ya kalau disebut Darun itu seperti asnya mobil, asnya kendaraan, gitu ya. Itu dar. Artinya pusat kegiatan rumah tangga, keluarga. Jadi kita ini bekerja jauh, nanti pulang lagi. Bekerja lagi ke sana, pulang lagi. Punjernya itu yaitu namanya Darun. Kita ke luar negeri, nginep di hotel mewah, luar biasa itu.
Tapi lama-lama kan juga tidak terasa harus kembali ke rumah, meskipun rumahnya itu jelek. Jadi punjer seperti itu namanya darut. Disebut baitun, itu dari kata batayabi itu nginep. Tempat kita bermalam, tempat kita tidur, tempat kita istirahat. Baik. Kalau manzilun itu tempat kita beranak pinak, tempat kita berketurunan, melanjutkan keturunan. Tempat di situ. Nah, dua istilah yang dipakai, Darul Arqam dan Baitul Arqam. Ini berasal dari kata rumah tadi. Rumahnya Arqam. Arqam itu di riwayat tentang Darul Arqam ini disebut Arqam bin Abil Arqam. Itu seorang pemuda. Masih remaja lah. Umur 15 tahun itu remaja ya. 15 tahun. Kira-kira apa? SM. Masih sangat sangat kecil ya. Umur 15 tahun. Anak ini disebut anak liar. Karena bapaknya juga tidak jelas. Jadi Arqam bin Abil Arqam. Bapaknya itu namanya siapa? Ya, bapaknya Arqam. Sangat tidak dikenal. Jadi dia itu anak jalanan. Anak liar. Dan ternyata setelah ditelusuri, Arqam bin Abil Arqam ini berasal dari klan atau fam Bani Makhzum. Bani Makhzum itu di Mekah dikenal sebagai kelompok keluarga yang sangat memusuhi Bani Hashim. Bani Hashim itu baninya Nabi Muhammad. Kalau Nabi pokoknya dua bani ini, dua kelompok keturunan ini seringkali saling mengejek, saling terjadi perkelahian, itu sudah biasa. Mengapa Nabi Muhammad kok memilih anak kecil sehingga jelas keturunannya dan dari klan musuhnya sendiri? Itu sesuatu yang aneh. Maka ada yang bilang Nabi Muhammad sepanjang hidupnya itu memang tidak berada dalam zona aman. Sejak pertama dakwah itu dia sudah menghadapi persoalan. Dan itu senangnya hidup itu. Kalau tidak ada persoalan itu bukan hidup. Iya. Termasuk kita. Jadi harus terbiasa menghadapi persoalan. Dengan begitu kita menjadi kreatif. Jadi Nabi Muhammad memilih anak ini, arek ini rodok gak jelas. Dan ternyata keluarganya itu memusuhi keluarga saya. Akan saya kader anak ini. Berarti pendukung dakwah Nabi Muhammad dari kalangan luar keluarga itu sebenarnya dari kalangan anak muda itu ternyata berasal dari keluarga yang memusuhi Nabi. Jadi ngomong Pak Saiful gitu ya, ingin mengkader anak muda, tapi dia itu anak NU misalnya gitu ya. Yang nantinya itu ternyata menjadi pembela yang luar biasa. Tapi ini sekedar contoh ya, saya tidak mengatakan bahwa Muhammad itu musuhnya NU, tidak. Jadi seperti itu. Dan setelah jadi, si Arqam ini itu mampu membela Nabi dari cemoohan Bani Makhzum yang setiap saat itu menghina Nabi Muhammad, yang dianggap sebagai orang majnun, orang sampel, orang gendeng, orang macam-macam. Itu yang membela itu ternyata Arqam ini.
Pak, Bu, aku iki aku dekat dengan beliau itu tahu saya. Dia tidak seperti yang Anda duga itu. Jadi dia mampu membela dakwah Nabi. Inilah yang kemudian Arkom tumbuh dewasa dan menjadi pendukung utama dakwah Nabi Muhammad SAW dan menyerahkan rumah silahkan Nabi dipakai sebagai pusat perkaderan. Itulah yang kemudian dijadikan tempat oleh Nabi ya. Setiap kali pertemuan, pembinaan keimanan, pembinaan ideologi, itu di rumah Arkom bin Abil Arkom. Rumah Arkom bin Abil Arkom itu di balik Bukit Marwah. Sofa, sa'i itu sofa Marwah, di Marwahnya. Yang kemudian akhir-akhirnya itu menjadi pasar seng dulu itu ya. Nah sekarang sudah dihabisi. Nah, di situ itulah rumahnya Arkom bin Abil Arkom. Maka Muhammadiyah ingin menggunakan kawah condro di mukanya tadi itu ya, pusat-pusat kaderisasi itu dengan nama Darul Arkom atau Baitul Arkom. Itu semangat juangnya ini yang menginspirasi Muhammadiyah untuk menjadikan setiap kegiatan yang nuansanya itu adalah pembinaan ideologi itu dengan nama Darul Arkom atau Baitul Arkom. Sudah selesai saya. Terakhir saya singkat. Oleh sebab itu bagi yang pemula, bagi yang belum pernah mengikuti, seperti itu Darul Arkom. Tadi saya bilang bahwa Muhammadiyah bukan musuhnya NU, bukan. Itu sudah punya manhaj sendiri-sendiri. Ya, bahkan di kalangan Nahdiyin itu pemahaman Islamnya itu ya adalah Islam madhabi. Islam madhabi itu artinya memahami Islam dalam kerangka madhab. Jadi mereka itu membatasi diri. Pemahaman keagamaannya itu menurut madhab tertentu. Nah, karena kepada madhab tertentu itu dibutuhkan ketokohan seseorang. Maka kiai itu menjadi sangat penting. Dan fatwanya itu menjadi suatu kebenaran yang tidak bisa dirubah, tidak bisa diutak-atik. Opo jare Pak Yai itu menjadi penting bagi mereka. Sedangkan di Muhammadiyah itu pemahaman keagamaannya, Islamnya itu bukan Islam madhabi, tidak membatasi diri pada mazhab, tetapi Islam manhaji. Manhaj berdasarkan sistem pemahaman. Siapapun yang memimpin, tapi kalau sistem ini berjalan, maka tidak ada masalah. Jadi sistem. Contoh seperti penentuan awal Ramadan, penentuan satu Syawal dan lain sebagainya. Itu kita sudah punya manhaj yang disebut dengan majelis tarjih. Itu yang memperkokoh manhaj ini. Oleh sebab itu, satu keputusan bisa jadi suatu saat akan ditinjau ulang. Bisa jadi. Dulu pernah beberapa bulan yang lalu pernah beredar ceramahnya Kiai Marzuki Mustamar, Ketua NU Jawa Timur, mengatakan Muhammadiyah ini kok sudah keluar dari kebiasaan yang dijalani oleh Mbah Dahlan. Mbah Dahlan itu sholat idnya ya di masjid. Jumlah rakaatnya ya kalau tarawih 23. Nah, Muhammadiyah sekarang ini kok lalu mengkhianati pendirinya. Kalau Mbah Hasyim Asy'ari kan tidak.
Kita ini ya sejak dulu ya seperti ini. Ceramah seperti ini menyesatkan. Jadi frame yang dipakai untuk membaca NU itu tidak bisa dipakai untuk membaca Muhammadiyah. Kalau di NU tidak ada masalah karena memang tidak dipermasalahkan. Tapi di Muhammadiyah itu dibicarakan. Sholat Id di Tanah Lapang itu baru terjadi tahun 1927 setelah meninggalnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Karena memang waktu itu Muhammadiyah belum berbicara persoalan-persoalan fikih. Jadi Muhammadiyah awal-awal zaman Kiai Dahlan itu ya sholat Id ya di masjid gede. Tapi ketika tahun 1926 ada seorang tamu dari India yang sedang melakukan penelitian di Muhammadiyah dan menginap di situ. Nah, ketika 1 Syawal mereka diajak sholat Id. Dan setelah sholat Id dia memberikan sebuah kritik. Loh, katanya Muhammadiyah ini sebagai organisasi modern. Sholat Id-nya kok di masjid? Mestinya kan di Tanah Lapang. Baru setelah dikritik itu Muhammadiyah tersentak. Kalau begitu kita perlu mendalami. Salah satu tokohnya adalah Kiai Haji Mas Mansur yang arek Surabaya asli, yang ikut serta membahas ini. Dan akhirnya menemukan bahwa sholatnya Nabi, sholat Id itu adalah di Tanah Lapang, bukan di masjid. Meskipun sudah punya masjid yang besar, Masjid Nabawi, tapi Nabi mengajak umat Islam itu bergerak. Jadi kalau panjenengan ketika ziarah di Madinah, itu ada Masjid Romamah, pernah dengar ya, di pojok tenggaranya Masjid Nabawi. Nah, di situ itu dulu adalah perempatan jalan itu yang luas itu ya. Di situ itulah sholat Nabi itu, sholat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Jadi seperti itu. Muhammadiyah bukan Dahlaniyah. Muhammadiyah memahami keagamaannya itu berdasarkan manhaj. Sehingga meskipun Kiai Dahlan itu dulu sholat Id-nya itu di masjid, lalu tidak berarti bahwa kita harus mengikuti beliau, tidak. Ciri khas organisasi modern itu dinamis dan selalu mencari, meneliti untuk memperoleh kebenaran agama Islam. Nah, yang begini-begini ini perlu selalu kita tampilkan, perlu kita fahamkan ya, supaya kita ini tidak ragu gitu ya. Di Muhammadiyah kok begini, kok tidak seperti NU. Memang tidak sama. Kemarin untuk Ru'yatul Hilal itu kan NU yang menyelenggarakan. Nah, mengundang wali kota. Wali kota nelpon saya, Pak Eri. Pak Yai, pulau aturi dengan ikut hadir. Nah, biasa, Pak Eri kan sudah biasa itu setiap tahun seperti itu. Nggih, tapi saya mohon hadir. Akhirnya saya ya harus hadir karena beliau. Di TP yang lantai 20 itu, nah di puncaknya itu juga mereka melihat-lihat itu, dia ngomong visi saya, wah ini caranya kita tak akurat. Jadi ternyata karena mendung, wah tidak bisa dilihat. Mestinya keputusannya kalau tidak bisa dilihat, itu kan berarti tidak jadi puasa ya, nah, harus di istiqmal. Tapi ternyata ya tetap puasa. Gimana dulu itu? Ya sudahlah, nanti kita bicara di waktu lain. Jadi seperti itu, karena kamu sudah punya ini sendiri-sendiri, ya. Yang paling akhir bahwa tugas panjenengan sebagai guru dan juga tenaga kependidikan di Muhammadiyah dalam hal ini adalah SD Muhammadiyah 4, saya kira itu sama dengan amal usaha yang lain.
Jadi menjadi motor penggerak sekaligus pengaman. Pengaman dakwah keagamaan yang difahami oleh Muhammadiyah. Jadi itu menjadi faktor penting. Cerita-cerita saya tadi itu semuanya muaranya hanya satu. Mari kita berbuat untuk pengembangan agama Islam lewat Muhammadiyah. Tugas kita ganda. Gandanya itu begini. Ya kita ini kan diikat oleh aturan sekolah. Yang kedua, dimanapun kita berada itu kan menyampaikan kebenaran itu kan wajib bagi kita. Meskipun nanti tidak di sini, di tempat lain, ya tetap punya kewajiban yang sama. Yang pertama, kalau menurut Syekh Azhar Nuji itu zakaun. Kita harus mampu membuka ya kepalanya anak-anak itu, kita buka otaknya itu supaya timbul kecerdasannya itu. Zakaun. Kemudian wakhirsun. Yang hafal ala-alam tanalal ilmah ila bisitatin itu ya. Itu kewajiban kita sebenarnya. Jadi menumbuhkan motivasi semangat belajar itu khirsun. Yang ketiga wastibarun. Menanamkan ketahanan mental. Ketahanan mental. Anak didik itu. Jadi agar mereka itu tidak mudah putus asa, tidak mudah kacau, tidak mudah bingung, tidak termasuk diri kita sendiri. Itu harus kita olah. Itu wastibarun. Bahasa terjemahannya itu sabar. Sabar itu ada 3 dimensinya. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah, dan sabar itu artinya tahan ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bekal finansial. Nah, jadi masih seringkali kita dengar sekolah Muhammadiyah kok mahal ya. Selama ini sekolah kita itu sebenarnya bukan mahal. Biaya operasional pendidikan itu adalah support dari masyarakat. Dalam hal ini adalah wali murid. Jadi belum ada lembaga pendidikan di Indonesia ini yang benar-benar tidak menggantungkan masyarakat, tidak menggantungkan wali murid. Itu masih, kalaupun ada masih bicara. Jadi contoh misalnya Universitas Al-Azhar di Mesir itu bukan dibiayai pemerintah, bukan dibiayai oleh wali mahasiswa, tapi dia dibiayai oleh lembaga wakaf yang dikelola secara profesional. Jadi sampai detik ini Al-Azhar itu menguasai 1/3 kebun-kebun atau tanah-tanah subur di Mesir. Itu wakafnya orang, wakafnya. Itu dikelola, dikembangkan. Itulah yang digunakan membiayai dosen, membiayai sarana prasarana di Al-Azhar. Sehingga gratis tis itu memang iya. Karena memang kaya raya. Nah, wakaf di Indonesia itu masih sangat tradisional, gitu ya. Dan orang untuk wakaf itu ya masih jarang, gitu ya. Saya tidak mungkin wakaf yang saya tanah saja tidak punya, saya kontraktor, gitu ya. Nah, tapi yang kaya-kaya itulah, yang agnia. Ya, harus ada gerakan wakaf. Jadi seperti itu. Bulgong. Lembaga pendidikan yang berkualitas saat ini itu tidak bisa tidak
memang biayanya ya menyesuaikan. Karena memang kita belum mampu mendapatkan mempunyai sumber-sumber pembiayaan selain dari bantuan masyarakat. Kalaupun ada masih terbatas. Universitas-universitas Muhammadiyah sudah memulai itu. Sehingga nanti tidak ngajib SPP dari mahasiswa. Itu yang keempat. Yang kelima, wa irsyadu ustadzi. Jadi petunjuk irsyad, petunjuk guru. Jadi kita ini berfungsi sebagai orang tua anak-anak kita. Menanamkan trust bahwa anak-anak itu percaya dengan omongan kita sebagai guru. Jadi jangan sampai ditanya siswa tentang sesuatu yang kemudian kita nggak bisa jawab. Itu kemudian kita bingung, ya nggak tahu ya. Jadi kita harus memiliki gaya berbicara yang diplomatis yang mampu memberikan keamanan, ketenangan kepada siswa-siswa kita. Itu yang namanya irsyadu ustadzi. Oleh sebab itu peranan guru terhadap siswa itu sangat penting. Jadi kalau dulu itu ada namanya CBSA gitu ya, apa cara belajar apa Pak siswa aktif. Itu kalau zaman saya guru dulu itu enak gitu, anak-anak mencatat ya. Ini bab 2. Saya ada keperluan. Nanti kalau sudah selesai saya diberitahu. Sehingga siswa itu aktif mencatat. Nanti keterangannya itu minggu depan, gitu. Ya Allah, CBSA itu sudah pernah terjadi seperti itu. Jadi irsyadu ustadzi itu adalah ini, jadi menanamkan kepercayaan terhadap anak-anak supaya anak-anak itu siap berbuat, siap bekerja, siap mencari sesuatu. Jadi ibarat kita itu nantinya akan melepaskan peluru kendali, gitu ya. Dia akan mencari sendiri sasarannya. Jadi jangan seperti gaya lama. Yang terakhir, watulu zamani. Jadi perjalanan apapun itu kata Allah latar kabun tobakun tobak. Kita nggak bisa mencetak anak itu sekali jadi, makanya ada tahapan-tahapan. Itu yang disebut tulu zaman. Sekolah itu ada TK, ada SD, ada SMP, ada SMA, ada S1, ada S2, ada S3. Tapi sudah cukup S3, nggak ada S4. Sekolah terus kapan nyambut gawe dengan ini. Jadi tobakun antobak itu harus kita tanamkan ya kepada siswa. Butuh waktu. Nah inilah yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf tidak sistematis ya, tapi agak sedikit melantur, tapi muaranya seperti itu. Jadi kita punya tanggung jawab yang besar. Dari manapun Anda datang, saya dulu dari HTI, saya dulu dari PKS, saya dulu dari LDII, saya dulu dari NU, silakan. Tapi ketika Anda berada di sini, di lingkungan Muhammadiyah, harus sejalan, ya, seirama dengan perjalanan Muhammadiyah, dan segera menyesuaikan diri. Insya Allah masuk surga dengan Muhammadiyah itu. Terima kasih, dan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, Baitul Arkom Global, Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Angkatan ke-7, tahun 1442 Hijriah, saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali opening dan keynote speech yang disampaikan oleh Ustadz Mahsun. Apalagi cerita tentang Arkom, bagaimana awal kisah Baitul Arkom itu dijadikan sebagai kegiatan yang selalu dilaksanakan oleh organisasi Muhammadiyah. SD Muhammadiyah 4 Pucang, Surabaya. Sekolah Teladan Nasional, Cambridge Assessment International Education, Educating with Heart, Serving with Respect.
Segera daftarkan Ananda tercinta ke sekolah Islam terfavorit dan terpercaya ini. Dapatkan juga beasiswa bagi hafid Quran dan siswa berprestasi nasional, internasional dengan syarat dan ketentuan berlaku. Informasi lebih lanjut tentang PBDB 2021-2022 WA 081 1347 4040 081 1347 4040 atau klik mudipat.co. SD Muhammadiyah 4 Pucang, Surabaya, the truly 21st century Islamic School.